sekarang yang berbahaya ini. Dulu bahaya itu berapa banyak dulu? Berapa banyak dulu? Banyak pokoknya bahaya nih. Geramannya bahaya. Iya. Berapa coba lu timbang dulu. Berapa G dulu? Ya coba lu timbang dulu coba. Lalu mau yang mana? Ya pokoknya yang paling gula paling gede. Tadi berapa? 35 atau 27 gram? 27 G tadi. Nah, ini yang paling gede, yang paling bagus ini. Ya. 27 G. Penyakitnya ya? Hah? Belum tahu. Ya udah, coba kita timbang dulu. 27 G seberapa banyak ya? Oh, ini kelebihan nih, 32 nih, 32 G nih. Ini untung banyak nih kalau beli 27 dapatnya 32. Kita geser dulu. Potek dulu, potek. Kita potek dulu. Oke, potek dulu. Ah, pas 27. Taruh kurang 0,1. Aduh, lebih dikit nggak apa-apa ya. Ini 27 G. Ini segigi banyak ini. Woi, ngapain? Kayaknya. Karena ngapain sih? Udah kayak mau jualan apa? Lagi- Astagfirullahaladzim. Ini kita lagi nimbang Lagi ini, ngecak Dok. gula, Dok. Heeh. Ngecak gula. Ini ada botol minuman, tadi kita jajan ya kan. Yeah. Botol minuman 20. Ini botol minuman tuh bocil ya kan. Botol minuman bocil ada encotannya, encotan. Ada encotannya. Kita kayak dikit berubah. Iya, makanya. Kaget gue. Iya udah kayak ngapain coba tuh? Ngapain dong? Iya loh. Emang kita ngapain? Ini. Oh, ngukur Ada yang dua- ini. Ini minuman bocil, ada encotannya apa? Ada encotan apa? Ada sedotannya. Ini sebotol gini 27 gram. Gula total. Gulanya total, ini lah ngitung total. Segini? Dok. Iya. Ini segini banyak. Ini kalau gula sendok coba. Berapa sendok nih? 1, 2, tuh. Lebih nih 2 sendok, 3 sendok makan. Banyak banget. Jadi di antara semua ini, Dok, yang paling gede ini. Tadi total kita gulanya. kita udah nyari-nyari dari sekian banyak. Tapi ngomong-ngomong, Bu Dok, silakan. Oh iya, lupa. Ya, Bu Dok. Iya nih, gue udah tadi coba berdiri ya. Mari, Bu Dok. Bu Dok. Bu Dok, maaf, Bu Dok. Ini kita lagi serius karena ini masalah serius. Masalah serius. Serius banget. Kenapa saya serius banget itu? Ya karena ini, Dok. Ini dong. Apa Apa itu? namanya? Rocker juga manusia dong. Gimana itu? Rocker juga serius band. Malu lagi. Iya. Gue juga lama lagi. Lama lagi deh ya. Malu. Lagi migrain. Otak gua agak lama ya. Kena Sama. Lagi migrain. Jadi Bang Bontang silakan dibuka. Silakan stop dulu tempat-tempat yang lagi Oke, warga pemuja makanan. Sekarang kita di acara. Kita acaranya apa namanya? Lu Tanya tanya lalu jawab. Nah, oke, sekarang warga pemuja makanan. Sekarang kita ada di acara Lu tanya Lalu jawab. sudah memasuki episode ketiga. Iya, Gue jadi kurang konsentrasi nih begini. Ini ada gula nih pasti. Makanya jangan lebih-lebihin gram-graman gula, Dok. Nggak bagus, Dok. Tapi ini gulanya nyata. Nyata. Karena yang gula penyakit itu biasanya nggak bisa kedetek sama mesin-mesin alat kesehatan. Bentar, gula penyakit. Aduh, makin migrain gue. Nah, sebelum kita mulai, sebelum lo pada pusing, Ya udah, semua lo pada pusing. nanti kita akan jelasin ya nanti ya. Hari ini apa yang mau kita bahas, Bang Bontang? Kita akan ngebahas tentang Masalah gula. Ya, seperti yang ada di depan sini. Yang ada di depan sini. Karena kenapa yang kemarin kan di episode yang pertama itu yang kedua ya. Kan Bang Bontang bilang anak-anak kecil sekarang itu udah mulai pada kena gula. Terus kemarin gue bacain di dia udah makin viral. makin tambah banyak ya korbannya. Makin banyak terus akhirnya terus makin rame. Ternyata emang pada bocah-bocah itu udah bener-bener udah pada cuci darah di RSCM. Nanti ditayangin ya itunya. Harus Ya, ditayangin nanti sama editor. ada. Jadi nanti editor coba tayangin ya. Nggak cuma satu, lo lihat berapa banyak artikel mengenai anak-anak kecil yang lagi pada lagi pada cuci darah. Apa sih bahasanya hemodialisa, apalah Ya gitu itulah pokoknya ya. Ini gua nggak ngerti lah, itu tarusannya dokter. Jadi hari ini Bang Bontang, kita mau ngebahas masalah gula. Seberapa bahayanya gula, seberapa seriusnya gula, seberapa rockernya gula.
Seberapa jahatnya ya? Seberapa jaya kan rocker juga bukan manusia. Iya. Serius. Serius. Baru masuk Pak, emang agak telat. Apa-apa ya, Ya, biasa. nama orang migran. Iya, boleh. Pertanyaan yang paling basic nih dok, sebetulnya pengen nanya. Emang sebenarnya seberapa penting sih kebutuhan manusia sama gula? Itu dulu dah. Kalau seberapa penting, ya penting karena kemarin udah sempat dibahas kan, kalau asupan mau kalori, lemak, karbohidrat, mineral, gula di dalam darah atau di dalam tubuh kita itu penting, tapi ada batasannya dan ada kadar-kadarnya untuk perharinya. Kalau misalnya yang berlebih, ya bisa jadi penyakit. Berkurang pun bisa lagi jadi penyakit. Berarti intinya tubuh kita perlu gula juga dok ya? Perlu. gula. Jadi kalau dibilang seberapa penting, penting. Kalau nggak ada gula, ya nggak ada pemecahan energi nantinya. Nah positifnya itu gula itu buat tubuh kita bagusnya apa gula itu? Untuk bagusnya tubuh kita tuh apa gula? Ada energi. Manfaatnya Manfaatnya itu kalau gula. Ada energi, terus kita Ya, juga benar sih, bisa energi. konsentrasi. Salah satunya seperti Bapak ini kekurangan gula, ya. Nah. Kurang konsentrasi. Lo kalau lagi Iya kan? nggak cheat day gitu kalau nggak gula suka oleh nggak? Awal-awal doang, sekarang mah udah enggak. udah Dulu enggak. udah beradaptasi. Udah ya? beradaptasi. Oh, mulai agak migrain-migrain? Migran ini karena tadi. Migran itu gara-gara gue kena apa namanya dari tadi seharian. Ya, kena AC Ini ya. kan kita baru syuting jam 9 malam. Saya dari jam 2 sore sudah sampai. Wow, Itu di ruang AC. rajin. Di ruangan AC. Nggak dikasih makan. Ya, astagfirullah. Nggak kena gula lagi ya. Nggak kena gula sama sekali ya kan. Baru terus lama-lama kok migren kepala gue. Lama-lama makin hari makin parah. Nggak taunya AC baru di atas kepala gue. Kenapa nggak lu minumin aja semua? Iya benar. Lah, cuman kan ini gara-gara ini kan banyak emang cuman kan gue takut. Iya. Gue pengen makanya gue pengen nanya dulu apa namanya percuma kalau gue udah belajar kesehatan belajar kesehatan. Ya udah Kalau kita gua lanjut nggak- lagi tadi kemana tadi tuh? Nah kan bingung kan. Kau seberapa penting? Manfaatnya gula buat tubuh kita tuh seberapa pentingnya? Ya, itu bilang penting, tapi bukan berarti sangat-sangat penting juga enggak. Karena dari WHO itu sendiri juga nyaranin 5% asupan dari perharinya itu cukup segitu kalori yang masuk, ya cukup 5% doang sih gula. Oke. Kalau bisa kurang dari gula, kurang dari 5%. Tapi bukan berarti 0%. Oke. Ya. Kalau nasi itu ada gula juga kan ya nasi? Iya, nanti dipecah akan jadi gula. Tapi nggak seberbahaya kali ya kalau nasi ya? Nah, bentar. Ini gue pengen coba ngelurusin dulu. Ini gula yang kita obrolin, nih. Gula ini Ya, gula pasir, atau gula yang ada di nasi. Emang ada berapa banyak gula sih? Gue bingung nih. Banyak dong, banyak. Ini gula. Tadi lu ke nasi ada gula. Terus apa gula? Apa ada berapa banyak ini gula? Subhanallah. Makin migran. benar. Iya kan? Iya benar. Terus ternyata kemarin gue juga sempat ngomong, Benar. kok lu katanya nggak makan gula tapi lu makan buah? Lah Kayak- emang Kayaknya lu salah deh ngundang gue bikin podcast ini. Kenapa dok salah? Udah kurang gula bikin marah-marah. Ketemu gue makin puyeng bikin marah-marah. ya itu dia makanya kemarahan gue harus dilurusin. Oke, kita luruskan di ini sini. dia nih. Dok, aku mau nanya nih, itu udah tuh pertanyaan itu. Ini kan gula pasir. Jadi ada beberapa minuman kemasan tuh kan ada manisnya dong. Iya. Tapi ada info yang masuk ke gua itu nggak pakai gula pasir juga. Ada gula yang nggak. Itu dia tuh gula yang nggak bisa kedetek. Ada iya tahu paham gua. Ah. Jadi ada gua makanya gua bingung nih dok. Sebenarnya tadi kan kalau kita ngomongin gula memang penting buat tubuh ya kan. Betul. Gula penting buat tubuh tapi kelebihan juga kekurangan juga nggak boleh. 0 pun banget nggak boleh. Nah pertanyaannya emang gula ada di mana aja selain yang kita lihat nih sekarang nih di sini nih kan banyak banget nih ya apa namanya gula-gulaan ya. Gula itu emang ada di mana aja sih sebenarnya? Yang dibilang madu-madu teh, teh ke bawah deh. Apa ya? Aduh, Biasa, aduh, kan biasa praktek di Subang jadi ke bawah. Iya, ke benar. bawah. teh. Aduh teh. Aduh juga nggak tahu-tahu banget ya baca. Mual. Minta dong, minta. Skip. Mual.
Enggak. Jadi kalau gula itu banyak. Ada yang pemanis buatan tuh juga termasuk gula. Jadi kayak ada laktosa, glukosa, fruktosa. Itu kan salah satu pemanis buatan. Itu juga mengandung gula. Tapi ini yang lebih, kalau gue bilang minum gula ini kelihatan sehat nih. Kalau gue bilang nih, lebih sehat ini nih. Betul. Betul. Karena ini kan juga hasil olahan dari tebu sendiri kan. Ya. Tapi jujur Li, anjay, jaksel bet gue. Jakselnya mentok kanan dikit ketemu Menteng Wadas. Enggak, gue bukan di jaksel. Enggak, udah bahas. Oke. Jadi kan kalau gue sendiri jujur Li nggak tahu kalau pembuatan si gula pasir ini kan yang gue tahu adalah cuma dari tebu ya. Cuma gue belum gue searching lagi sampai dalam itu pembuatannya gimana. Pasti dari yang cair menjadi seperti ini ada bahan kimia pastinya. Iya. Iya dong. Betul. Nah, bahan kimia yang ini, gue nggak tahu nih apa. Entahkah dikasih pemanis buatan juga, atau pure misalnya untuk membuat jadi kristal doang, don't know. Atau sepembacaan gue itu yang menjadi salah satu yang berbahaya di dia itu adalah pemutihnya justru. Oh, berarti kan ada campuran lain kan? Makanya. Jadi yang akhirnya membahayakan adalah dia satu adalah pemutih. Pewarna berarti ya. Jadi kan gula keseingatnya apa namanya? Gula yang dari tebu itu kan warnanya kan gak putih. Nah, berarti bener nenek gue tuh kalau mau beli gula yang agak butek, ininya nih asli tuh. Bener. Agak butek. Lu suka kan beli gula paham. Itu jadi karena ternyata yang si gula itu ada proses di mana diputihin. Itu katanya ya. Gua enggak tahu nih. Cemi correct me if I'm wrong ya kan. Cuman pertanyaannya selanjutnya adalah emang dari sekian banyak gula ada sukrosa, sakrosa, laktosa, segala macam glukosa dan segala macam. Kenapa bisa sebanyak itu kan gula ya gini-gini aja maksud gue tuh. Dok. Kenapa sebanyak itu ya? Itu kimiawi bisa dibuat. Ini gula yang nyata kita lihat. Kita nggak tahu gula yang di sini tuh udah diapain berapa banyak campuran proses. Ya gini. Kalau lu tahu itu dari mana? Ya gue tanya, emang pemutih cuma langsung jadi pemutih gitu. Benar juga sih. Enggak kan? Berarti kan ada kimia juga nyamber di situ. Oh, ini jadi pemutih deh jadinya gitu. Oke. Paham sampai situ. Paham. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Nah, berarti gini deh, gue ngerti pertanyaan lo. Intisari gula yang kita lihat ini apakah benar dari gula ini? Iya, apakah maksudnya si intisari lagi ngomongnya gue. Intisoker. Ini kan tadi kan ada nih, gue sempet ada baca ya kan. Ini contoh, ini gue memberikan contoh aja. Ada jenis di gula, bukan yang ini, mana ya tadi? Ada satu yang sempat gue baca itu ada sugar, tapi sugar ada beberapa jenis. Bentar ya, ini kita baca-baca nih, bentar. Nih, kayak gini nih. Gula total 17 gram, laktosa undernya gula itu 3 gram. Nah, apakah jadi hari gue nanya, apakah si gula ini termasuk di dalam gula total itu atau dalam laktosa? Nah, laktosa bukan pecahan dari gula ini apa gimana nih? Ada nih satu, nih sampel. Sampel kedua mana lagi nih? Kadang-kadang gue kalau beli es kelapa apa beli es buah tuh, gue ngeliat sendiri pernah mama tuh sampai dia ngerebus gula ini sampai menjadi gula cair. Itu beneran dari gula asli gini. Dari gula asli. Bukan gula yang biang yang apa tuh? Gula batu. Itu dia makanya gue masih belum mengerti konsep ada beberapa jenis gula itu tadi di minuman-minuman itu. Ada gula pasir, ada gula tuh. Terus ada gula ada sukrosa, ada luktosa, ada segala macam. Itu kan gula tuh katanya. Apakah itu terbuat dari itu semua? Terus kedua, ini masih belum pertanyaan terjawab adalah gula itu ada di mana aja? Tadi makanya gue pernah nyoba, Bang. Lu katanya nggak makan gula, tapi kalau makan buah kan di buahnya tidak ada gulanya. Gue semakin hari gue semakin pusing. Kan gue menjalani program hidup tanpa nasi gula pasir dan tepung. Tapi begitu gue makan buah, diomelin gue mah, Bang itu kan ada gulanya. Lah kan ini buah, emang apa salah dengan buah?
Betul. Itu yang gue masih. Jadi buah yang gula yang ada di buah itu natural, manisnya manis si gula. Manis si buah tuh. Sama kayak tebu dong. Nah. Ya, jadi lu mending makan gulanya dari tebu digigitin. Jadi kalau gue minum es teh manis gitu kan, nih gelas sebelah kiri es teh manis, sebelah kanan batang tebu. Gue seruput dikit. Iya. Makin hari makin aneh jadi ya Allah. Manisnya dari alami buah. Ya. Gitu, intinya adalah setahu saya sih belum sampai sedalam itu ya mau itu gula, karena mohon maaf saya bukan spesialisasi nutrisinya. Jadi gue nggak sampai mendalamin kalau misalnya gula yang kayak glukosa, laktosa, sukrosa, terus ada gula yang dari tebu, terus gula dari gula batu, yang mana lah yang paling bagus dan yang benar-benar paling alami. Tapi yang jelas yang gue tahu adalah kalau masuknya si gula nih dalam tubuh manusia untuk orang dewasa perharinya cuma dibatasi sebagai 50 gram atau setara dengan 4 sendok teh. Oke, jadi orang dewasa itu maksimal itu adalah 50 gram per hari ya. Kalau bayi, anak balita yang viral itu tuh. Anak-anak ada kalau, berapa kategori? Kalau yang gue baca dari ada Europe, template-nya agak susah ya, jurnalnya tuh kayak Europe bla 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 gitu, intinya nutrition dan ntar daripada gue salah, gue nggak mau salah ya, ini semua dari jurnal. Nah, European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Committee on Nutrition. Jadi kalau yang tadi gue bilang di awal kan, jadi WHO tuh juga menginfokan, memberitahukan kalau kita tuh perharinya kalau bisa adalah atau merekomendasikan kurang dari 5% asupan energi hariannya. Ya itu kalau misalnya semua sih, kalau menurut gue sih kayak semua tuh merekomendasikan seperti itu. Tapi yang kalau gue bilang tadi, kalau dewasa 50 gram per hari atau setara 4 sendok teh. Nah kalau misalnya anak nih ya, anak 2-4 tahun maksimalnya adalah 15 sampai 16 gram. 2-4 tuh 15-16 gram. 4 sampai 7 itu 18 sampai 20 gram. 7 sampai 10 maksimalnya 22 sampai 23 gram. 10 sampai 13 24 sampai 27 gram. Usia 13 sampai 15 27 sampai 32 gram. Usia 15 sampai 19 adalah 28 sampai 37 gram. Orang dewasa maksimalnya adalah 50 gram per hari. Editor lu catat tadi ya. Berarti ini bocil nih. Biarnya editor tuh catat yang tadi ya. Ini bocil yang tadi umur yang tadi, ini 2 kali minum gini ke asupan ini udah kelebihan. Ini 27 gram. Terus tadi apalagi sih cemilan-cemilan anak kecil. Nah, nih cemilan-cemilan gitu kan ya. Ini gramnya 8 gram. Ini segini 8 gram. Terus tadi ada lagi, gue ngeliat lagi minuman. Gue juga ngeliat banyak anak-anak kecil sekarang minum kayak begini-begini, kopi-kopi yang begini. Ini satu pas segini 15 gram. Kalau satu laki-laki tadi, Mar, kamera maju satu, Mar. Nah, kalau tadi kita bilang 50 gram buat buat anak-anak dulu ya. Kalau di anak-anak sesuai umurnya. Misalnya mau ngambil contoh umur berapa? Nah, tadi umur berapa, Dok? Tadi, Dok. Mau ngambil umur berapa? Dari yang paling muda tadi ulang. 2 tahun sampai 4 tahun ya. 2 sampai 4 tahun berapa tadi? Tadi cuma 15 sampai 16. 16 gram ya. Kita timbang. Ini gula nih. Ini 16 gram. Ya. Ini dalam 1 hari. Ya, kebayang. Kalau dia minum 16 gram ini sama dengan 2 plastik kantong ini nih kalau nggak salah tadi ya. Iya, ini kan 8. Ini 8 ya kan, ini 16 gram nih. Ini 2 kali makan nih dia. Ini belum lagi makan nasi. Belum lagi makan nasi. Minum susu. Belum lagi habis permen, belum lagi dimasakan itu kan pasti ada gulanya, Tang. Emang kalau dimasakan nggak mungkin nggak ada gulanya kan? Nah, ini buat anak umur
2 sampai 4 tahun. Waduh, anjir. Belum lagi lo main senyum manis. Oke, terus tadi lanjut umur berapa lagi tadi selanjutnya? Lanjutnya 5. Yang 5 di atasnya. 5 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun lu cuma segitu doang. Berarti kan cuma kan dari 24. Berarti 47. 4 sampai 7 itu 18 sampai 20. 18. Ya 20 lah berarti. Tuh, 18 segini doang cuma beda tipis doang, tau. Iya. Sampai 20 gram katakanlah. Nih kelebihan tuh banyak kan. Tuh. 20 gram. Ya udahlah, pokok intinya yang gini, Van. Salah. Nah, ada nama lu soalnya. Ntar ketahuan kelasnya nggak? Iya, kan kelasnya 1. Kelas. Ini parah nih, sekarang beda awal. Nggak, pertanyaan gue tuh satu-satu. Ini nyeroknya kenapa pakai BPJS? Sorry, bukan BPJS. Kartu Indonesia Sehat. Ya karena kenapa? Karena penyakit gula itu kan ditanggung sama Kartu Indonesia Sehat. Oh, wow. Ini disponsori BPJS. Nah, sekarang, Dok, ini kan tadi buat anak-anak, gue pengen tahu buat yang dewasa itu 50 gram. 50. Nih, kita ngomongin 50 gram. Ini 29. Iya, harus buat dewasa aja benar. Nah, Buat dewasa. kurang lebih segini lah, Ini kurang segini lebih. ya, katakanlah. Ini 50 gram. Nih. Nah, gini, sekarang gua ambil kesimpulannya nih, Pan. Kenapa setelah kita dewasa kita butuh gula lebih dan kenapa di umur segitu untuk mereka tuh gulanya di rendah. Nah, itu boleh tuh. Oh, jadi kenapa seumuran kita gini dewasa? Oke. Balik lagi. Tapi perlu baca dulu enggak? Oh, enggak. Udah hafal ya. Ini conclusion kan? Konklusinya kalau yang tadi pertanyaannya adalah kenapa yang orang dewasa lebih besar gramnya dibanding anak-anak? Ya karena aktivitas kita dan iya dong, aktivitas kita lebih banyak. Terus juga anak-anak itu kan sebenarnya dia tidak terlalu banyak membutuhkan gula. Yang harusnya dibutuhkan adalah nutrisi seperti kayak protein. Protein itu sangat baik untuk anak-anak. Itu untuk pertumbuhan dan perkembangan otak serta badannya, organ-organnya, betul, sel-sel, jaringan otot, kan lagi pada berkembang kan? saraf, betul. Sini berkembang. Iya bener dong, otot paha. Bener. Otot tangan, otot perut. Bener. Tapi memang yang ini kan core ya, bener kan? Paham gua. Jujur nih gue gak paham sih. Berkembang. Nah, gitu. Jadi intinya memang dewasa lebih banyak butuh gula karena memang aktivitas sama kan di dalam tubuh lu makin besar ya, mohon maaf nih. Kebutuhan ya. Kalori kebutuhannya lebih gede. Tapi ya itu kan dibilang si WHO dan si Europe itu ya. Itu ya. Dibilang kan di 5% dari asupan nutrisi harian itu udah cukup. Dari total 5% katakanlah. Iya. Dari total gue makan itu gue cuma 5% adalah gula gitu ya. Nah, dan kan gini, kan ada berat badan ideal. Nah, di situ kita lihat juga betul berat badan, tinggi badan diukur di situ, dilihat kebutuhan hariannya tuh butuhnya berapa. Itu kan semua dihitung kalorinya. Nah, cuma kita kan hitung kalori kan. Iya. Gak cuma itu kalori, ini gula juga dihitung. Berarti gula penting ya, untuk kita penting ya, Dok ya. Penting, pasti penting. Bukan penting, butuh. Butuh. Karena kan kita perlu kerja. Nah, apakah ini pantas dirindukan? Bukan, ini kita bukan makan. Ini bukan lagi makan, Malih. Bisa-bisanya. Jadi gue lagi punya tagline Bang Bontang sekarang. Kalau lagi makan, kita lagi review makanan. Makanan enak itu banyak. Tapi kita punya satu indikator lagi. Selain enak, apakah itu dirindukan? Oke. Kalau ini enak, tapi apakah gue rindukan? Oh, belum tentu. Tapi kalau ini enak dan dirindukan, pasti kita akan baik lagi. Pantesan gue rooming, maksudnya naon ya. Itu jokesnya dia memang. Nah, sebelum kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya, Bang Bontang memiliki beberapa pertanyaan yang dikirim sama beberapa. Oh, kita udah ke ini sekarang nih. Ya, sekarang kita saatnya masuk ke Lu Tanya, Lau Jawab. Mana dia tuh nih? Loh. Kok yang megang prompternya beda nih? Belum beda. Agak gantengan nih.
Tenang. Cil, yuk bisa. Pertanyaan pertama dulu apa? Namanya Jamil Mubarok. Cuma ada bintinya gak tuh? Dipanggilnya Jarok. Bang Jamil Mubarok, pertanyaan pertama. Mana nih kok malah hilang? Ini dia nih, Bang Jarok. Jamil Mubarok. Oke. Bang Jamil Buat Bang Mubarok. Jarok yang ada di rumah atau dimanapun berada nih, sekarang gue mau nanya, Bang Jarok nanya nih. Nih Budok nih ya. Apa? Lebih jahat, ngeri banget jahat. Ibu tiri? Jahat ya. Pertanyaannya ngeri nih. Daripada ibu kota. Namanya udah Jarok loh. Jahat. Ini kayaknya pengalamannya bahaya nih Jarok nih. Lebih jahat gula atau mantan? Wih, ngeri. Mana produser? Besok-besok ya menurut gua sebelum lo tampilin di prime time, lo pikir masa pertanyaan kayak gini bisa lolos anjing. Astagfirullahaladzim, tapi ya lebih jahat gula atau mantan? Gulain dulu deh. Jahat gula. Apa mantan dulu? Mau jawab mantan takut salah. Takut salah. Mau jawab gula tapi jahatan mantan. Silakan. Ya udah Budok, jawab gula. Udah terwakili. Udah terwakili jawabannya. Adalah mantan. Jawabannya adalah apa? Jahatan mantan. Ngalah. Mantan. Karena gula, kenapa emang Dok jahatan? Ya kalau karena kan kita butuh gula ya. betul. Tiap hari ketemu sama gula Dok. Harus ketemu gula. Tiap hari ketemu gula kan? Iya. Kebutuhan tadi dibilangnya. Dibilang jahat kalau nilainya berlebih. Atau tidak sesuai dengan Nah, pinter. Kita gula aja. Kenapa emang? Biar dibutuhin banyak orang. Sudah merasa jokes ini terlalu tua. Bapak-bapak, jok bapak-bapak. Udah. Kalau salah Ya udah. Berarti lebih jahat mantan ya. Oke, Jarok. Sekarang kau kasih tahu nih. Dandannya udah kartel dari ujung bawah. Osaki fans Gils. Ciko banget ya kan. Bercandaan nih gula. Tapi kadang-kadang kan lebih jahat mantan Budok. Tapi tiba-tiba tuh mantan suka ngubungin kita loh. Untuk nggak jadi jahat lagi. Itu Japrem namanya. Japrem. Itu namanya Japrem. Ya udah Jarok. Kayaknya makin lama ntar makin panjang nih pembicaraannya si mantan boleh. Lebih jahat mantan. Oke. Sekarang kita pertanyaan dua, Pan. Jadi pertanyaan kedua, kagak bisa ngelihat kan? Oh iya lupa. Kagak bisa ngelihat tuh cuma doang. Gua enggak dikasihnya sama produser. Astagfirullahaladzim. Budok. Apa sih Dok? Itu kalau pasien cuci darah, cuci darahnya pakai mesin cuci apa pakai apa? Astagfirullahaladzim. Produser anjing. Masih aja kayak begini. Siapa sih yang nanya nih? Gua cari tahu. Oh iya, namanya siapa tadi tuh? Ini juga Rahmat Jamil adeknya. Oh iya. Pantesan pertanyaan kagak ada yang beres nih pasti kebun. Coba tuh Budok. Apa itu? Aduh. Kalau pasien cuci darah. Dok, kalau pasien cuci darah, cuci darahnya pakai mesin cuci. Ya nggak salah, ya. Mesin cuci darah. Mesin cuci darah. Pakai mesin cuci. Iya, benar, pakai mesin cuci darah. Bukan mesin cuci pakaian kita. Nah, dia untungnya nanyanya nggak lengkap ya. Mesin cuci pakaian gitu. Nah, nggak salah dia. Akhirnya dia bilang, ya kalau mesin cuci biasanya bisa pakai penggilesan bisa. bisa juga bisa. Oh iya. Ketahuan umur. Fuck. Nah, tapi pertanyaan gue juga bener, Pan. Itu kalau logika gue mesin cuci darah tuh kayak gimana ya, Budok? Itu gimana sih? Maksudnya konsep cuci darah tuh lu darah lu dikeluarin ini pertanyaan orang awam ya. Darah lu dikeluarin ke sebuah mesin disedot itu. Saat abis itu di filter, dibalikin lagi. Nah, dalam mesin itu ada filternya kayak karburator gitu, apa pakai kain atau pakai apa gimana sih itu? Kalau gue berpikirannya darah lo disedot diganti darah lain gitu kalau gue. Ditukar. Iya, ditukar mesin cuci. Emang lu pikir itu laptop bisa tukar tambah? Jadi prinsipnya gini, cuci darah atau hemodialisa prinsipnya adalah hemodialisa atau hemodialisis. Lisis itu namanya arti dari lisis tuh darahnya yang ini zat-zatnya dipisah.
Di lisis itu dipisah, terpecah. Lisis itu terpecah. Hemo itu adalah darah. Oh iya, hemo darah. Ya. Jadi biasa ya sebelum dicuci darah itu dikasih obat namanya heparin atau pengencer darah supaya tidak ada tuh yang namanya floating atau obstruksi dia di darah nanti supaya masuknya tuh lancar ke mesin TEA. Mesin TEA. Berarti jadi logikanya tuh darah disedot ke mesin. Nah, jadi si darahnya jadi pokoknya yang jelas pakai media ya. Biasanya di sini ya. Pakai media. Medianya tuh di Iya. Kayak di infus kita. Kayak di infus dok. Vena, iya vena gitu ya. Pembuluh darah. Gue yang dihajar. Tadi gue udah ngajar ya. Baiklah. Oke, kita perbagus bahasanya. Serius. Ya pakai pembuluh darahnya ya kan di sini ada namanya CDL, di sini juga ada CDRT nanti ya CDL. Lu tanyalah Ucap. Gitu. Nah, terus nanti dimasukin lah bukan dimasukin, nanti darahnya pakai mesin itu dimasukin ke mesin. Dari mesin nanti ada cairan yang menyerupai tubuh seperti cairannya tuh intinya cairan itu persis sama cairan tubuh. Nah, itu dimasukin berbarengan nanti dari si mesinnya sama si darahnya. Nanti di situ di dalam mesinnya ada lagi tuh kebagi. Kalau misalnya gue jelasin terus tembak gue lagi tuh kayak tadi. Tapi intinya adalah darahnya dicuci di dalam mesin, dilisiskan, dibagi zat-zat yang racunnya dipisahkan, baru nanti dibalikin lagi ke dalam darahnya lagi gitu. Ini penjelasan ini sangat menarik. Tadi gue migrain sebelah kiri, jadi sekarang kiri kanan. Serumit itu ternyata cuci darah ya? Nggak cuma cuci darah, semua dalam satu tubuh lu kalau dipelajari rumit. Kembali ke gula yang tadi tuh, Pak. Sampai lu tanya gulanya tuh gimana ini, gue aja belum baca lagi tuh sih. Gue prosesnya serumit itu sampai lo harus disuntik sesuatu dulu, terus apapun yang tadi lo ceritain ya, mau pakai HDL, CDL, CVC. Mahal dong. Mahal lah. Ya itu kembali lagi. Alatnya mahal pasti. Anak kecil tadi, Van. Anak kecil yang lagi kebanyakan minum kemasan manis kan. Betul, oke. Itu gue juga pengen ngelurusin sih sebenarnya, karena gue sempet juga karena baca itu ya. Baca itu dan pas gue lagi praktek, gue ketemu sama dokter spesialis anak di sana. Dan kebetulan beliau itu alumni dari universitas yang ada di Bandung. Ya, paham ya? Saya nggak mau menyebutkan. Ya. Oke. Nah, paham. di situ saya tanya karena agak nggak masuk akal sih. Kalau sempat soalnya saya baca beritanya itu, kalau anak mengkonsumsi gula terus susu formula menyebabkan gagal ginjal, cuci darah, segala macam nggak. Di situ otak gue juga mikir, selama ini gue belajar emang susu formula atau gula berlebihan jadi gagal ginjal gitu, kayak enggak deh kayaknya. Akhirnya gue konfirmasi dong, konfirmasi ke spesialis anak ya, karena setahu gue gue pengen tahu gimana patofisiologinya gitu, cara mekanismenya tuh seperti apa sih kok bisa sampai emang bener gitu langsung gagal ginjal. Terus katanya sebenarnya yang di rumah sakit sana pun yang dibilang banyak banget cuci darah itu udah di anamnesis segala macam ya, udah ditanya dan dilihat ditanya-tanya di interview pasiennya ya, di interview diperiksa, di interview diperiksa, dilakukan pemeriksaan penunjang lain, ada cek darah dan segala macam, terus ditanya riwayat dan segala macamnya, dan kebanyakan bukan karena bukan karena susu gitu, nggak susu formula yang sesuai dengan si artikelnya. Terus dibilang ya karena memang ya bukan yang kita tahu dan kita pelajari, gagal ginjal mau akut mau kronik pada anak itu ya balik lagi itu karena satu bisa karena kelainan dari lahir yang tidak terbentuk misalnya ya, kelainan dari lahir. Terus juga karena misalnya metabolisme tubuhnya yang memang tidak baik anaknya.
Jadi nggak bisa dispesifikasikan gitu kayak oh ini karena susu, nggak bisa gitu loh. Karena semua itu ada penyebabnya dan itu nggak cuma satu. Triggernya banyak lah intinya ya. Banyak. Triggernya banyak, ada possibility juga dari genetik dan kawan-kawannya. Banyak, betul. Cuman yang kita takutin kan selama ini kan kita kan sebagai masyarakat awam ya Tang ya. Yang Bener. kita baca kan isinya anak kecil udah mulai pada masuk RSCM gara-gara harus cuci darah begini begitu segala macam. Ya which is sebenarnya kalau gue ngerasa kalau berhubung gue mengikuti pola hidup sehat gitu kan ya bagus akhirnya mulai ada ke-trigger orang-orang buat mulai aware. Makanya kan sekarang ada beberapa minimarket khusus itu udah mulai nge-labelin tuh. Gulanya tinggi, gulanya rendah, gulanya kurang, nggak ada gulanya. Serius loh. Udah ada di beberapa udah segitunya. Makanya ada juga masalah cukai mengenai gula. Karena kan yang membahayakan itu malah dicukai kan, rokok ada cukainya. Nah, termasuk sama salah satu gula. Makanya kenapa kita dari kemarin tuh gue ngobrol Bontang makan gitu kan, set pusingin anjir ngeliatin berita gula semua tentang gula gitu. Sedangkan kan kita pengen kayak dia gitu. Gue agak khawatir. Gue ngeliat dia punya anak 2, gue belum punya anak nih. Terus nanti kalau gue punya anak gimana cara ngasih makannya, gue takut salah. Beneran bijak juga. Iya itu dia. Makanya gue akhirnya jadi kesini dikit-dikit nih kalau ke minimarket. Gula udah kecil-kecil banget lagi tuh. Nih lo kasih tahu ya, kenapa tulisan ingredients di kotak-kotak minuman ini kenapa harus kecil-kecil? Bacanya susah, Male. Ini masih begini nih. Set kalau matanya plus gini. Ntar nggak ada yang mau beli, Pak. Jawabannya tadi nih. Tadi ada jawab pertanyaannya. Itu tadi yang cuci. Cuci darah. Cuci darah dong, berarti di mesin cuci darah di mesin beneran. cuci. Hemodialisis. Enggak, nama mesin cuci darahnya apa itu? Aduh, namanya gue. Ya udah, mesin. Intinya bisa pakai Sanyo. Itu merek jatuhnya ya. Memang alat mesin cuci darah juga ada mereknya, tapi kan nggak mungkin. Oke, next. Berarti memang ada mesin cuci darah, memang ada. Ya. Mesin cuci darah itu ada, memang proses tuh. Oke, buat tadi Rojali namanya. Jali tadi ya. Oke, Jali udah kejawab ya. Nah, sekarang nih, Sueb. Si Sueb nih. Sueb, kenapa cuci darahnya cuma di RSCM? Emang rumah sakit lainnya nggak bisa? Coba, kenapa cuci darahnya cuma di RSCM? Di rumah sakit lain emang nggak bisa. Bisa? Kenapa nggak bisa? Berarti si Sueb ngehe nih. Di rumah sakit lainnya mungkin alat hemodialisanya nggak banyak dan penuh. Karena kalau orang yang udah hemodialisasi tuh biasanya pasti kan ada terjadwal rutin. Itu harus rutin? Rutin. Karena nggak yang kayak gini nih. Oke, lu kena gagal ginjal gitu ya. Cuci darah. Sekali cuci, kelar. Udah, hebat. Kalau udah yang gagal ginjal kronik kan mesti rutin. Berarti kalau cuci darah tuh penyakitnya gagal ginjal gitu. Gagal ginjal dan kebanyakan juga komplikasi dari penyakit seperti diabetes, darah tinggi gitu. Apakah kalau udah cuci darah kita akan normal lagi ya, Dok? Bisa kalau dia tidak punya, tapi persentasenya nggak tinggi ya. Bisa, tapi kalau dia nggak punya riwayat atau dengan penyakit bawaan, contoh kayak diabetes dan hipertensi ya. Karena itu udah lingkaran setan sih. Kalau di kemo tuh diapain, Dok? Di kemoterapi itu menghambat cancer. Maksudnya diapain kalau udah kemo tuh? Itu disuntikin obat untuk menghambat si sel-sel kankernya itu tidak berkembang. Ya, ya itulah. Berarti jawabannya adalah kenapa harus di RSCM, karena RSCM itu termasuk salah satu rumah sakit terbesar. Betul. Banyak ya mungkin. Ya, terbesar zaman dulu gue ya. Atau mungkin ditanggung sama BPJS harus di RSCM. Tapi memang RSCM karena kan rumah sakit pemerintah yang itu betul lagi. Iya. Iya. Bener ya? Tuh, oke. Jadi kenapa di RSCM? Jawabannya karena bisa bayar pakai BPJS. Itu aja jawabannya. Bukan bayar. Apa? Karena bisa ditanggung oleh BPJS, bukan bayar oleh BPJS. Ya kan BPJS bayar tiap bulan. Ya tergantung kalau nunggak, kayak gue nunggak nih udah setahun. Mati dong.
Nah, emang rumah sakit lainnya nggak bisa? Bisa. Bisa, selama ada. Tergantung harga paketnya pasti mahal, ya kan, ketersediaannya gitu-gitu kan. Sama kalau ada aja, maksudnya jadwalnya kosong misalnya di. Oh iya, mungkin padat juga ya. Balik lagi ke alatnya ada. Betul, karena nggak banyak rumah sakit yang punya alat itu banyak gitu. Kalau gua dulu di Kampung Ambon banyak alatnya. Beda. Beda, Kampung Ambon. Next, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, next. Nah, ini namanya. Bentar, ini siapa nih? Gua aja yang bacain nih. Rojali Kebot. Enggak, namanya Ramat di balik Damar. Dok, emang bener makan gula bisa jadi lemak, bukannya makan lemak doang jadi lemak? Nah, gimana itu? Ini pertanyaan menarik. Karena selama ini dulu orang kan selalu pikir, jangan makan lemaknya, ntar jadi lemak. Makan lemak jadi lemak. Emang dulu tahun berapa ya pertanyaannya? Dulu itu gua SD, lu SMA lah. Itu dulunya. Bajingan. Ya enggak dong. Salah ke dia. Dia langsung bingung lah budok. Iya, gue bingung. Enggak kan soalnya dulu itu masa those dark ages di mana gue belum well known tentang kesehatan itu. Yang waktu itu. Orang cuma berpikir pokoknya kalau gue makan usus, gue makan jeroan-jeroan itu kan lemak-lemak tuh. Nah, lemak-lemak itu kalau dimakan jadi lemak di badan. Oke. Itu menurut kita. Emang bener gak? Bener apa enggak? Terus ya bener lah, lemak jadi lemak, gula jadi gula, mau jadi apa? Di badan. Iya. Oh bener deh, berarti bener. Lo kan tapi kan lo makan nih kelebihan. Lo makan kelebihan ya kan gula. Kelebihan. Makanan abis itu kan disimpan sama badan lo, ini singkat gue ya. Disimpan sama badan, makanan itu disimpan sama badan jadi lemak. Jadi maksudnya gula itu bisa dipecah jadi lemak atau jadi masa otot. Betul, gitu. Bener, kalau dia kan jadi otot, kalau gua masih jadi lemak nih. Kalau dia jadi otot mah. Pertanyaannya tadi buka gula emang bisa dirubah jadi lemak? Bisa. Apakah gula bisa dirubah jadi lemak? Bisa. Bukan dirubah, bukan. Apakah makan gula bisa jadi lemak? Nah, itu. Apakah makan gula bisa jadi lemak? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa lah. Disimpan di badan. Iya. Contohnya itu kayak apa? Kalau kayak bukan gula ini kan, Dok? Jadi pemecahannya tidak kasarnya tidak sempurna gitu, tidak selesai. Sempurna. Contohnya berarti kalau sempurna. Sulit, nggak bisa kenal lagu tipis-tipis. Oke, berarti bisa ya? Bisa. Makanya nggak cuma makanan yang diukur, tapi apa? Gue lagi mau ingat diukur. Nggak kan gini, mau sehat, nggak mau banyak lemak, mau ideal, berarti kan nggak cuma diukur tuh dari makan, dari minum, tapi juga olahraga. Nah, itu maksudnya. Untuk apa? Untuk apa, Pan? Membakar lemak yang dari gula teh. Masalah gue belum konek. Aduh, lupa. Makanya nih. Nasi gila mah. Ini pertemuan ketiga ya pembahasannya Bu Dokter. Sudah semakin medis. Iya. Semakin tolol di sini ya. Dan aku juga makin puyeng, ngasih taunya bingung. Berarti gula udah bisa jadi lemak. Bisa jadi lemak. Terus lemak bukannya lemak doang jadi lemak. Lemak itu bisa jadi lemak bisa jadi lemak bisa jadi apa lagi, Dok, kalau selain jadi lemak? Jadi kayak keinget pertanyaan yang kemarin. Apa lagi? Kalau minum air dingin, apakah jadi lemak? Emang si Ramatnya. Enggak, menurut gue ya produsernya tuh perlu diganti. Masa pertanyaan-pertanyaan gini harus gitu kayak tolol itu. Jadi berarti masuk ke dalam tubuh. Berarti bisa. Berarti gula bisa jadi lemak ya. Bisa. Gula bisa jadi lemak. Oke, next. Pertanyaan berikutnya kepada sekarang cewek nih. Apa? Namanya Maimunah. Dipanggilnya Memu. Apa tanda-tanda badan kalau kelebihan gula? Nah, tuh, ini menarik nih. Boleh. Apa tanda-tanda badan kelebihan gula? Oke. Kita bahas dari yang kelebihan gulanya tidak terlalu over ya. 350 mg per desiliter lah jatuhnya ya. Itu udah dianggap. Bentar. Aduh, gue salah ngomong. Gue lagi. Enggak. Desi siapanya?
Desi ini siapa nih pertanyaan? Itu dia kan Desi. Apa tanda-tanda badan? Kalau kelebihan gula. Desi. Apakah berhubungan dengan Desi? Nah, Desi itu kan belanja ke warkop, beli gula. Kelebihan gulanya berapa kilo? Oke. Ayo, silakan dok, dijelasin aja. Gue salah pakai bahasa kedokteran. Soalnya nggak bahasa kedokteran ya. Lu pada kalau ngecek darah di lab gitu ya, pasti kan lu baca cuma disingkat mg per dl. Ini gue pikir dl derita loh. Apa ya dok? Tandanya apa dok? Oke, kan normalnya nih ya kalau gula darah sewaktu diambil dicek nih ya, gula darah sewaktu itu kurang dari 200 ya, 180 sampai 200. Kayak kalau misalnya udah lebih dari situ, berarti dikatakan dia udah gula dalam tubuhnya itu berlebih ya. Gula darah dalam tubuh dia itu berlebih. Kalau udah kelebihan, nah kita lemes apa gimana tuh dok biasanya? Tuh, kalau misalnya gejala awalnya dia bisa lemes, pusing, mudah marah. Ini kelebihan gula nih. Itu juga bisa kelebihan gula, marah. Bukannya kekurangan doang yang bikin marah-marah, kan ada itu kekurangan gula gitu, itu jadi emosi. Gelisah nih. Yang dok bilang tadi kan. Ini jadi kurang. Dia butuh energi. Lo kalau kelebihan gula justru malah ngantuk. Lemes. Ngantuk, pusing, Nah, lemes. itu kalau misalkan kita abis makan padang nih, abis itu kan enak banget kayak wah, enak banget gitu kan. Bener. Itu kelebihan. Lemes, ya. Bawaannya lemes aja. Kayak orang giting tuh, kayak orang mabok kayak mata kayak. Nah, benar. Wah, gitu. Itu kelebihan gula. kelebihan gula. Lo bukannya, gue pikir itu nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Ada efeknya kan. Gitu. Jangan marah-marah. Kenapa gue jadi kayak si polos teh ya? Apa tanda-tanda badan kalau kelebihan gula? Itulah. Oke, jadi satu itu tadi ada lemas, pusing, ngantuk, terus ya itu baru misalnya lebih parah nih, misalnya sampai 400 atau 500 bisa jadi ada yang penurunan kesadaran. Iya. Jadi kalau lu kebanyakan gula ada kehilangan kesadaran juga. Penurunan kesadaran, bukan kayak lu kayak gini nih. Ini apa gua? Wah. Emang Gua kalau kebanyakan gula sebelum nge-gym, gua kan makan banyak tuh. Makan banyak kan tuh, Dok. Itu lemes tuh. Iya, makanya gua minum lemes. kopi, langsung gua hajar nge-gym. Bener. penurunan kesadaran tuh maksudnya giting gitu. Bukan. Apa sih maksud gua? Lu kebanyakan gula, kalau lu kan lemas. Ini penurunan kesadaran Gimana ya? nggak sadar tuh. Gimana sih jelasinnya Kecerdasan bahasa menurun. awam? Gimana bahasa awam jelasinnya? Kecerdasan Oh, bodoh. Yang lu bilang tadi habis makan lemes gitu. Apa sih jadi? Penurunan kesadaran tuh gimana ya? Coba. Iya, kecerdasan menurun lah. Apakah misalkan tiba-tiba gitu kan, Bukan kecerdasan menurun, bukan. Jadi gini, kayak kalau gua periksa nih, kalau pasien nggak sadar datang, itu gua periksa, gua pakai bahasa nih. Nggak apa-apa. Glass glow. Glass glow. Dokter mau minum dulu juga nggak apa-apa. Kalau dokter mau minum dulu nggak Iya, apa-apa. nggak apa. Dokter. Glass glow coma score atau scale. Itu kita cek pertama matanya, motoriknya, verbalnya. Di situ dihitung. Nanti ada nih, oh ini ternyata dia apatis, sopor, koma. Apatis itu bukannya... Jadi di situ. Mau pulang aja boleh nggak? Ya kan apatis, tapi kan apatis kan begitu kan ya. Minggu depan ganti dokter. Enggak, sekarang gue pengen. Kenapa kelebihan Oke, kita lanjutin. Kelebihan gula itu adalah sampai lo kehilangan kesadaran. Terus selain kehilangan kesadaran, lemas. juga lemes. Terus mudah marah-marah. Oke. Sebenarnya kalau mudah marah-marah kayak lebih ke hipoglikemi sih. Berarti enggak ya? Berarti hipoglikemi kekurangan dong ya? Iya, kekurangan. Sorry. Nah, oke. Sip tuh ya. Jadi tuh jawab pertanyaan dari siapa tadi? Maimunah itu sudah terjawab. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Lu tanya, Lalu jawab. Nah, nih kita konklusi aja dok. Sebelum kita tutup nih. Sebelum kita tutup dok. Jadi saran dokter buat buat bagaimana cara bijak untuk bisa meminum gula, mengkonsumsi gula. Makan atau minum ya. Makan atau minum gula itu seperti apa? Karena tetap harus bijak seperti di belakang nih dok. Itu iya. gambar monyet itu melambangkan bijak makan liar. Nah, gue yang tengah ya? Nah, iya betul.
Mukanya imut soalnya. Nah, yang itu ada salah satu adalah bijak. Oke. Jadi gimana sih cara bijaknya untuk ya lucu ya. Emang yang bikin keren emang. Siapa yang bikin? Orang tua lah, Empu Gandring. Oke. Terus fosil. Nah, ini jadi gimana cara bijak untuk makan gula sebenarnya, asupan gula? Aku lebih ke apa ya, fokus sedikit ke anak-anak ya. Yang dibilang boleh, anak-anak itu diperbolehkan, yang dari si jurnal Eropa itu yang aku baca itu boleh diberikan, tapi hanya sebagai contoh kayak apresiasi, dan itu pun cuma kayak oke nih saya kasih kamu 1 buah permen dalam 1 minggu hanya karena misalnya kamu berbuat baik, atau misalnya kamu nice lah selama seminggu, atau prestasi apa, misalnya dapat, dia suka gula, contohnya coklat mungkin ya, dikasih coklat, tapi bukan berarti setiap hari. Ya. Dan tidak boleh kita sebagai orang tua mengikuti kemauan anak, karena anak itu pintar memanipulasi. Ya. Jadi kita yang memberitahukan ke anak itu apa sebab dan akibatnya, itu lebih baik sih. Jadi nggak cuma jadi bikin gula berlebih misalnya, atau penyakit gula pada anak sejak dini, tapi juga banyak penyakit lain, contohnya ada karies gigi atau pengerobosan gigi. Ya nggak usah nanya, nggak usah. Pakai bahasa yang gampang. Ya itu ya. Anak kecil ya. Kalau orang dewasa ya kita udah sama-sama tahu, udah sama-sama bisa searching, zaman semakin modern, tapi kita harus juga bijak untuk searching. Karena kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, lebih baik ke dokter, mau itu teman atau mau konsul ke rumah sakit, ke klinik, silahkan untuk tahu misalnya mau di ini dok, kebutuhan harian kalori saya berapa, misalnya gula, protein, mineral, lemak. Karena misalnya saya punya penyakit bawaan dari orang tua saya, nah itu lebih bagus dan lebih bijak sih sebenarnya, dan mereka konsultasi udah tahu. Ya dok ya. Betul. Gitu. Jadi ya udah tahu lah ya, tadi 50 gram sehari, dan sudah tahu apa akibatnya dewasa. Oke. Jadi gimana dok? Lah, gula. Ih, bodoh. Kok si Ipan jadi minum gula gitu sih dok ya? Dodol. Kalau bisa minum gula gitu sih Pan? Dodol Pan. Ya udah deh dok, kita tutup aja dok ya. Ya udahlah. Ya udah, Warga Pemuja Makanan. Sampai ketemu lagi di acara Lu Tanya Lau Jawab.